Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan kali ini masih bersama dengan Ustadz Rio dan kita akan belajar tema 8 ya. Subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat, tematik untuk kelas 5. Judul ataupun tema kali ini adalah lingkungan sahabat kita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, sebelum kalian menonton, silakan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, apa tuh tujuannya? Yang pertama adalah kalian dapat menyatakan sikap terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelas kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitar kalian berdasarkan dengan jenis usahanya. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan jenis usaha masyarakat Indonesia non-agraria ya. Karena kita kemarin sudah belajar tentang usaha agraria yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya ya. Kemarin sudah kita bahas secara jelas. Nah, apa saja sih jenis usaha masyarakat Indonesia non-agraria? Ada 3. Yang pertama adalah perindustrian, yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga adalah jasa. Nanti kita akan bahas ketiganya lebih rinci lagi. Apa toh perindustrian itu, perdagangan itu seperti apa, jasa itu yang kayak gimana, dan bagaimana cirinya, dan apa saja perbedaannya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah perindustrian. Apa toh yang dinamakan dengan industri? Oke. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin ya. Itu adalah industri. Nah, ada 2 macam industri ya. Yang pertama adalah industri besar dan yang kedua adalah industri kecil. Nah, kita akan analisis apa perbedaannya. Yang pertama dulu, industri besar merupakan industri yang menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar ya. Contohnya adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, untuk industri besar ini biasanya skalanya adalah pabrik. Makanya butuh modal yang besar, peralatan yang banyak, dan tenaga kerja yang banyak, biasanya ribuan lah. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil merupakan industri yang menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan industri besar. Contohnya adalah perajin mebel, kemudian pembuat tahu atau tempe, kemudian pembuat keramik, pembuat batu bata itu juga bisa, atau pembuat apa lagi ya yang ada di tempat kalian, mungkin pembuat pentol ya gitu ya, atau bakso. Itu termasuk industri kecil. Nah, ini adalah contoh dari industri besar ya. Ini adalah orang yang sedang bekerja di pabrik mobil. Kemudian yang kedua, ini adalah industri kecil. Contohnya adalah perajin mebel. Oke, selanjutnya, jenis usaha yang kedua adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Jadi ada 2 kegiatan di dalam perdagangan, yaitu jual dan beli. Nah, pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu
kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi tujuan adanya perdagangan itu adalah saling menguntungkan, baik penjual ataupun pembeli. Nah, dengan adanya perdagangan, produsen ini akan menjual hasil produksinya itu kepada konsumen. Nah, barang apa saja yang dijual dalam perdagangan itu banyak, biasanya adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, dan barang-barang lain yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tempat yang mengimplementasikan ataupun mempraktikkan praktik dari industri perdagangan. Usaha perdagangan ya. Yang pertama adalah pasar tradisional. Ini salah satu tempat yang mengaplikasikan usaha perdagangan. Yang kedua adalah toko swalayan. Biasanya banyak ya, seperti Alfamart, Indomaret, dan beberapa toko swalayan lain. Kemudian jenis usaha yang ketiga adalah jasa. Apa itu jasa? Nah, usaha jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Jadi, kalau jasa ini dia tidak menjual barang, tetapi dia menjual pelayanan. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen, jadi pelayanan yang dijual. Nah, contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir, jasa keuangan, pemandu wisata, dan masih banyak lagi. Ya, silakan kalian nanti eksplor pekerjaan apa saja yang menjual jasa di sekitar kalian. Ini adalah contohnya. Di situ gambar pertama adalah seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Kemudian yang kedua adalah seorang guru yang sedang mengajar. Ini adalah dua contoh dari usaha jasa. Oke, kita akan latihan ya. Ayo mencoba. Jadi tujuannya nanti kalian silakan itu mengisi peta konsep yang ada di situ. Nanti kita akan membedakan apa itu industri atau perindustrian, kemudian perdagangan dan jasa. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri dari masing-masing usaha tersebut, sehingga nanti tujuannya kita bisa membedakan. Oh, ini jasa, oh ini perdagangan, oh ini adalah industri. Seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Nah, mari kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan ya terkait dengan perindustrian. Apa tuh pengertiannya? Tadi sudah Ustaz sebutkan bahwasanya industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Ciri-cirinya, yang pertama adalah memiliki modal yang besar, baik itu industri besar ataupun industri kecil. Jutaan, puluhan juta, biasanya seperti itu. Kemudian memiliki tenaga kerja andal, ya. Kemudian mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Jadi bisa penjualannya itu sudah jadi full atau baru setengah jadi. Kalau setengah jadi misalnya seperti usaha pertambangan seperti minyak bumi itu masih setengah jadi. Nanti biasanya minyak bumi ini akan diolah menjadi barang jadi lainnya seperti bensin, pertamax, pertalite, dan plastik, dan beberapa produk lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah atau keempat, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi produknya harus berkualitas supaya laku. Kemudian menyediakan layanan purna jual. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perdagangan. Usaha perdagangan apa itu?
Usaha perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Jadi ya, ada proses penjualan, ada proses pembelian. Ciri-cirinya, yang pertama adalah mempunyai tempat penyimpan barang. Ya, biasanya orang yang berdagang itu punya gudang untuk menyimpan barang-barang mereka. Yang kedua adalah mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik. Ya, supaya untuk menarik pembeli atau menarik konsumen. Jadi dikemas dengan sangat menarik. Kemudian menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen. Nah, pelayanan kemudahan di sini biasanya seperti ini. Seperti cara pembayaran, tidak harus menggunakan uang tunai. Bisa menggunakan e-banking ataupun menggunakan kartu kredit. Contohnya seperti itu. Atau pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya gratis pengiriman. Nah, biasa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Apa itu jasa? Ya, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Biasanya dalam bentuk pelayanan, bukan barang. Ya. Cirinya, yang pertama adalah mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Ya, karena pelayanan yang paling utama. Karena yang dijual adalah pelayanan, jadi pelayanan yang diberikan kepada konsumen itu harus prima, harus maksimal, harus terbaik. Yang kedua adalah membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Ya. Contohnya, kalau misalnya jasanya adalah seorang dokter, berarti dia harus punya latar belakang pendidikan sebagai dokter. Kalau guru, berarti dia punya latar pendidikan sebagai guru. Kalau montir, berarti dia punya keahlian dalam hal perbengkelan ataupun mesin. Yang ketiga adalah menjaga loyalitas ataupun kesetiaan kepada pelanggan. Jadi biasanya mereka akan loyal sekali, memberikan semuanya gitu ya, memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh keluargamu atau tetangga kamu, ya. Kemudian apa manfaatnya, dan lalu kalian tuliskan di tabel yang sudah tersedia. Nah, contohnya di situ ada Edo, ya. Keluarganya memiliki dokter, memiliki usaha dalam dokter ya, kedokteran ya. Nah, ini adalah salah satu jenisnya adalah jenis usaha jasa. Nah, apa manfaatnya? Ini adalah pelayanan kesehatan. Oke, nanti silakan kalian cari ataupun kalian amati apa saja jenis usaha yang ada di lingkungan keluarga kalian ataupun lingkungan tetangga kalian. Nah, ini Ustadz sudah memberikan beberapa contoh lagi nih terkait dengan usaha-usaha tersebut. Kalian bisa amati, bisa cermati. Misalnya yang kedua adalah Fahri. Fahri ini orang tuanya adalah seorang guru. Ya, jadi guru itu adalah jasa, ya, jenis usaha jasa. Manfaatnya adalah untuk pelayanan pendidikan. Kemudian ada Lolita. Ini salon, ya, salon. Ini adalah jasa juga. Ya, manfaatnya adalah untuk meningkatkan penampilan. Kemudian ada Fuad. Fuad ini ayahnya adalah petani tembakau. Berarti jenis usahanya adalah usaha agraria atau pertanian. Manfaatnya adalah menghasilkan tembakau. Ya. Kemudian Adi. Adi adalah pedagang. Ayahnya ataupun keluarganya memiliki usaha pedagang sepeda. Ini jenis usahanya adalah perdagangan. Ya, manfaatnya adalah dapat menyediakan kendaraan sepeda. Kemudian ada Anton. Anton ini ayahnya ataupun keluarganya memiliki usaha tambak udang, ya, atau sebagai petani udang. Jadi ini jenisnya adalah jenis usahanya perikanan. Manfaatnya adalah menyediakan pasukan udang untuk masyarakat. Kemudian ada Tono nih. Keluarganya memiliki usaha bengkel sepeda. Ini adalah jenis usaha jasa. Apa manfaatnya? Ya, kalau bengkel berarti dia memperbaiki apa? Memperbaiki sepeda, karena jenis bengkelnya adalah bengkel sepeda. Kemudian yang terakhir adalah Tio. Tio ini orang tuanya adalah sebagai polisi. Polisi itu berarti terkait dengan jasa ya. Jasa yaitu manfaatnya adalah satuan keamanan negara. Nah, setelah ini kita akan menganalisis jumlah dari masing-masing usaha
yang sudah kalian tulis tadi ataupun yang sudah kalian bahas. Ada beberapa usaha yang sudah Ustadz list di situ. Nah, kita akan hitung seberapa banyak ya. Oke. Pertanian. Nah, tadi ada satu ya. Ini adalah petani bakau tadi, petani tembakau. Kemudian peternakan tadi tidak ada. Perikanan tadi ada tambak udang ya, atau petani udang. Perkebunan juga tidak ada. Perdagangan tadi ada satu, yaitu pedagang sepeda. Industri tidak ada. Sedangkan jasa tadi ada banyak. Ada guru, kemudian ada bengkel sepeda, kemudian ada dokter, kemudian ada salon, lalu ada polisi. Kemudian masih banyak lagi yang lain yang terkait dengan usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya silakan kalian bersama dengan orang tua kalian berdiskusi terkait dengan usaha-usaha yang ada di keluargamu dan di sekitar kamu ya. Jadi perintahnya seperti ini. Bersama orang tuamu, identifikasikan jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitarmu. Kemudian produk apa yang dihasilkan dan bagaimana manfaatnya. Nah, kemudian kalian tuliskan di dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, contohnya yang pertama adalah salon. Salon, produk yang dihasilkan adalah jasa potong rambut. Manfaatnya adalah meningkatkan penampilan. Ini Ustadz sudah memberikan beberapa contoh lagi nih. Ya, yang kedua adalah dokter. Dokter, produk yang dihasilkan adalah jasa melayani kesehatan. Ya, manfaatnya adalah layanan kesehatan. Yang ketiga adalah guru les. Guru les, produk yang dihasilkan adalah jasa belajar mengajar. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai pelayanan pendidik. Nah, tentunya masih banyak lagi nih, masih banyak usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Nanti silakan kalian eksplor dan kalian sebutkan ataupun amati apa saja usaha-usaha yang ada di masyarakat bersama dengan orang tua. Nah, itu untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar, jangan malas. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.